Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tayyib. Fil madhi qad syarahtu lakum jami'an 'anil ijma' wa sanwasil dirasatana sanwasil darsana fi hadzal yaum. Ya, kemarin sudah saya bahas tentang ijma pekan lalu, dan insyaallah hari ini kita akan wasil sanastamir meneruskan materi usul fiqh di kelas 11 semester 2 ini. Fabidayatan sanadkhul ilal bab ar-rabi' atau sanadkhul ilal adillah al-mukhtalaf fiha. Syarahtu lakum aydan 'anil adillah al-muttafaq 'alaiha. Saya udah jelasin juga soal dalil yang telah disepakati, yang mana di buku ini baru dibahas Al-Qur'an, yaitu Alkitab, kemudian sunnah, kemudian yang ketiga itu ijma. Dan kias di sini itu si penulis atau Syekh Al-Ashqar membedakan babnya tersendiri. Oleh karena itu langsung masuk ke al-adillah al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan atau dalil-dalil yang tidak disepakati oleh para ulama. Yang pertama, di sini ada ijma'ul khulafa'ir rasyidin. Al-faslul awal. Tayyib, iftahna Al-Kitab Safha Mi'ah wa Salasin. Buka buku kalian halaman 130. Ijma'ul Khulafa Ar-Rasyidin. Oke, ijma udah kita bahas. Al-Khulafa Ar-Rasyidin tentunya kalian udah tahu dong. Man humul Khulafa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, siapa aja Khulafa Ar-Rasyidun? Nah, kemudian yang keduanya itu aqwalus sahabah. Nah, kita masuk dulu ke yang pertama, ijma'ul khulafa ar-rasyidin. Ba'dul ladzina rafadu al-akhdha biqawli sahabi bisifatin 'amah akhadhu biqawli syaikhaini. Jadi sebagian orang-orang yang rafadu, menolak, al-akhdha, mengambil atau menjadikan qaul sahabi, perkataan para sahabat secara umum, akhadhu biqauli syaikhain, mereka mengambil perkataan dua syekh atau dua orang ini. Siapa? Abi Bakar wa Umar. Ya, Sayyidi Abi Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Jadi sebelum masuk ke qaul sahabi atau aqwalus sahabah, ada golongan mazhab atau ada mazhab yang mereka itu tidak mau mengambil atau tidak mau menganggap qaul sahabi sebagai hujjah syar'iyyah. Oleh karena itu mereka hanya mengambil perkataannya dua syaikhain, yaitu Abi Bakar wa Umar. Akhadhu biqauli syaikhain Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma khassatan. Jadi secara khusus mereka hanya mengambil perkataannya Abu Bakar dan Umar. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastasyiruhuma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunjuk mereka berdua. Dan ketika faida ijtama'a ala ra'yin, ketika mereka berkumpul untuk mendapatkan suatu pendapat, untuk mendapatkan suatu pandangan, lam yukhalifuhuma. Rasul ini tidak menyelisihinya atau tidak mempertentangkannya. Dengan kata lain, ketika Abu Bakar menyampaikan pendapat, ketika Umar bin Khattab menyampaikan pandangannya, Rasulullah tidak, di sini dikatakan lam yukhalifuma, ya, tidak menyelisihinya dan tidak mempertentangkannya. Gitu. Liqaulihi wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dijadikan sebagai dalilnya, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar.
ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abi Bakar dan Umar. Walam ya'khudz ba'dul fuqaha biqaulihima. Tetapi ternyata enggak, sebagian ulama fikih itu tidak hanya mengambil perkataan Abu Bakar dan Umar aja, ada sebagiannya ya. Nah, bal bimajmu'i qaulil khulafa al-arba'ah, tetapi mereka mengambil keseluruhan perkataan pendapatnya khulafa al-arba'ah, berarti ditambah siapa? Setelah Abu Bakar, Umar ada Utsman dan Ali. Wa huwa haqqun insyaallah. Nah, dan yang mana pandangan atau pendapatnya ini, perkataan khulafa al-arba'ah insyaallah ini haqqun, benar. Dalilnya liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Nah, jadi di sini diwajibkan bagi kalian gitu ya untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sepeninggalku, setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah oleh kalian sunnah itu dengan geraham, ya itu ya artinya. Oke. Kemudian walladzina ya'khuduna biqaulin mutlaqis sahabi, dan orang-orang yang dan mereka gitu yang mengambil perkataan sahabat secara mutlak. Jadi ya qaulus sahabi, siapapun sahabatnya Nabi, ya'khuduna bittifaqi syaikhain, mereka itu mengambil sesuai dengan kesepakatannya dua khulafa, dua syaikhain Abu Bakar dan Umar, au bittifaqil arba'ah, atau dengan mengambil atau menjadikannya sebagai hujah itu sesuai dengan kesepakatan tadi ya khulafa al-arba'ah. Min babi aula, dari hal yang paling utama harusnya seperti itu gitu, diambilnya itu sesuai dengan ittifaqnya syaikhain sama ittifaqnya khulafa al-arba'ah. Itu ya, jadi untuk ijma'ul khulafa ar-rasyidin ini tuh bukan diperuntukkan sih sebenarnya, ada ya tadi ya yang udah Ibu bilang bahwasannya kalau mereka yang mengingkari atau yang tidak menganggap qaulus sahabi sebagai hujah itu menganggap hujah tapi hanya perkataannya Abu Bakar dan Umar. Kemudian ada juga yang tidak hanya menghususkan Abu Bakar dan Umar, melainkan 4 khulafa ar-rasyidin. Tayyib. 2. Sanian. Al-fasl asani atau dalil mukhtalaf yang kedua, dalil yang diperselisihkan kedua di kitabnya Syekh Al-Ashqar, yaitu aqwalus sahabah atau aqwalus sahabah radhiyallahu anhum, atau kalau di kitab lain itu biasanya ditulis dengan qaulus sahabi. Kayak ta'arifuhu. Aqwal jam'u qaul. Tentu ini udah tahu ya. Jadi sebenarnya aqwal atau qaul ini kan dia masdar dari qala, min qala yaqul. Masdar dari qala yaqul yang artinya al-kalam atau ucapan dan perkataan. Kemudian as-sahabi lughatan, as-sahabi ini secara bahasa dia mansubun ila as-sahabah. Jadi dia sahabi ini dinisbatkan kepada sahabat. Jadi dinisbatkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Fakullu man sahaba ghairahu walau sa'atan fahuwa sahib. Jadi bagi siapapun orang yang membersamai selainnya atau membersamai orang lain walau sa'atan, meskipun hanya 1 jam, fahuwa sahib, maka itu dikatakan teman, kawan atau sahabat. Kemudian pengertian untuk qaulus sahabi secara istilah para ulama usul itu kullu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap orang yang mengimani, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasahibahu,
dan membersamainya, wa talat suhbatuhu lahu, dan masa membersamainya itu waktunya panjang di sini ya. Wa mata 'alal Islam, dan orang ini meninggal dalam keadaan Islam atau dalam keadaan Muslim. Ini menurut ulama usul. Nah, kemudian kalau kalian kita perhatikan ya, di sini wa yuqalu lahu aidan sahib wal jam'u ashab wa sahabah. Jadi dia dari mufradnya sahib, jamaknya itu ashab atau sahabah. Kemudian di sini di paragraf selanjutnya di halaman 131, wa yukhtassu as-sahabi was-sahib. Nah, dikhususkan, jadi kata as-sahabi sama as-sahib itu fi urfil usuliyin, di dalam urufnya ulama usul wal muhaddisin dan para ulama hadis, biman sahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengkhususkan bahwasannya sahabi atau sahib itu adalah yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma man sahiba ghairuhu, sementara kalau yang tadi ya pengertian atau definisi sahiba ghairuhu yang lugotan di atas itu, jadi dia membersamai orang lain, fa yuqalu lahu sahibu fulan, maka itu dikatakan temannya si fulan, kawannya si fulan gitu. Jadi ada pengkhususan bahwasannya dia yang sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahiba ghairuhu gitu. Nah, jadi tadi ya, ini sebenarnya diulang lagi, kata qaul itu adalah masdar dari qala yaqulu qaulan, yang arti dari masdar tersebut atau artinya itu adalah perkataan, al-kalam atau ucapan. Nah, sedangkan kata sahabi artinya adalah sahabat atau teman. Jadi yang dimaksud dengan qaul sahabi di sini itu adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus atau tentang suatu perkara yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu sih. Oke, selanjutnya kita melewati beberapa paragraf. Yang kita lewati ini sebenarnya kayak si penulis mengeluarkan beberapa catatan-catatan menurut dia. Tapi la ba'sa alaih an-namur, kita lewat aja ya. Sekarang langsung masuk ke halaman 132, hujjatu qaulis sahabi. Nah, sebagaimana ini adalah dalil yang tidak disepakati, dalil yang diperselisihkan, otomatis akan ada perbedaan atau akan ada perbedaan pandangan. Jadi sini ada dua mazhab. Yang pertama, Imam Zahab al-Imaman Malik wa Syafi'i fi madhabihi al-jadid. Jadi Imam Malik sama Imam Syafi'inya di madhabihi al-jadid. Jadi Imam Syafi'i itu punya mazhab al-qadim yang lama sama mazhab al-jadid. Nah, di sini untuk qaulus sahabi, Imam Malik sama Syafi'i fi madhabihi al-jadid anna qaulus sahabi fid din laisa hujjah. Jadi mereka berpendapat bahwasannya qaulus sahabi itu di dalam perkara agama tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dianggap sebagai hujjah. Tuh. Nah, di halaman 133 itu paling atas, qalu, alasan mereka, li'anna sahabata basyarun, karena para sahabat itu adalah basyar. Basyar itu apa ya? Mereka tuh manusia, karena sahabat itu adalah manusia biasa, ghairu ma'sumin, yang tidak ma'sum, yang dia tidak termaksum, pasti ngelakuin kesalahan gitu. Wa qad kana ahaduhum yaqulul qaula. Nah, kadang gitu kan mereka itu mengatakan suatu perkataan wa yukhti'u fihi, dan ternyata mereka itu melakukan kesalahan di dalamnya. Wa idza nubbiha ila khata'ihi ruji'anhu. Ketika mereka diberitahu akan kesalahannya itu, dia rujuk, pasti mungkin ada yang rujuk. Artinya rujuk itu maksudnya kembali melihat apa sih yang salah gitu. Wa kana ba'duhum yaruddu ala ba'din, dan terkadang sebagian dari mereka itu malah menyanggah atau malah menolak orang yang mengingatkannya tadi itu. Ya,
Itu untuk mazhab yang pertama. Kemudian untuk mazhab yang kedua, ini Abu Hanifah wa Ahmad, disebut juga sebagai jumhurul fuqaha. Wa dhahaba jumhurul fuqaha minhum Abu Hanifah wa Ahmad wa Malik fi ahadi aqwalihi. Nah, di sini dikatakan dan Malik di salah satu mazhabnya atau di salah satu pendapatnya, wa Syafi'i fi mazhabihi al-qadim, dan mazhabnya Imam Syafi'i di mazhabnya yang lama gitu, yang sebelumnya. Jumhur fuqaha mengatakan atau berpendapat illa anna qaula sahabi hujjatun, bahwasannya perkataan para sahabat itu adalah hujjah malam yukhalif kitaban, selama tidak menentang, selama tidak menyelisihi Al-Quran, au sunnatan atau sunnah, au ijma'an atau ijma' gitu. Jadi ada dua ya di sini, ada dua pendapat. Taib, untuk halaman, sekarang kita pindah ke halaman 134. Nah, untuk yang dilewat di halaman 133 itu merupakan jadi itu bukan alasan ya, yang mengatakan bahwasannya qaulu sahabi itu hujjah. Mereka memaparkan beberapa argumen mereka. Nah, diantaranya bahwasannya ya para sahabat itu adalah manusia atau ya orang-orang yang selalu memperhatikan Nabi, membersamai Nabi pada saat mukimnya atau pada saat safarnya. Kemudian mereka juga yang mendengarkan perkataan-perkataan Rasul, menyaksikan perbuatan-perbuatannya. Kemudian juga kebanyakan perkataan para sahabat dalam perkara syariat itu diambil dari yang pernah didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para sahabat ini tidak terang-terangan mengakui mendengar dari Nabi gitu, atau nggak memberitahu apa yang telah dia ketahui dari lihat misalnya Nabi berbuat apa. Nah, cuman di sini yang paling atas itu ya, walisal khilaf al-mayin a'lahu fi jami' aqwali as-sahabah. Jadi perselisihan yang dijelaskan tadi itu mengenai tidak di atas itu tidak mengenai seluruh fi jami'i aqwalis sahabat. Jadi enggak semua perkataannya para sahabat. Bal aqwaluhum ala darajatin. Bahkan di sini tuh perkataan para sahabat itu memiliki tingkatan. Al-ula, jadi aqwalus sahabi ala darajat. Perkataan para sahabat itu memiliki tingkatan. Yang pertama, an yatafiqa as-sahabah khotamat ba'i ya, salah ketik, ala mas'alatin. Jadi para sahabat bersepakat atas suatu masalah atau atas suatu perkara. Fahada ijma'un qawliyun. Nah, maka ini disebut sebagai ijma' qawli. Wahuwa hujjah. Ini sudah pernah Ibu jelaskan ya di bab ijma' kemarin. Yang belum lihat, silahkan ditengok dulu dan disimak. Jadi itu yang pertama, itu para sahabat itu sudah menyepakati atau udah bersepakat sama suatu permasalahan, maka ini disebutnya ijma' qawli dan ini hujjah. Yang kedua, an yatafiqa alaihi al-khulafa'ur rasyidun al-arba'ah. Ini yang kedua, ini adalah perkataan atau para khulafa, kesepakatan khulafa ar-rasyidun al-arba'ah. Jadi 4 imam, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka bersepakat. Waqad taqaddama al-qaul fihi aidan, dan ini udah dibahas sebelumnya. Nah, wa annahu yulzamu al-akhdzu bihi. Nah, oleh karena itu harus diambil atau harus dijadikan sebagai pegangan. Sehingga yang kedua ini itu wahuwa hujjah. Ya. Hadisnya tadi yang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin yang di bawah. Wa qad wafaqa asy-Syafi'i ala hujjati aqwalil khulafa'ir rasyidin. Bahkan Imam Syafi'i pun sudah menyepakati atau maksudnya bahwasannya hujjat
para perkataannya para khulafa al-arba'ah ini bisa dijadikan sebagai hujah atau bisa dijadikan pegangan. Oke, kemudian yang ketiga, an yaqula as-sahabi qawlan yu'rafu anhu qad intashara wa za'a baina as-sahabah. Jadi ketika ini sahabat ini mengucapkan suatu perkataan dan diketahui kemudian ternyata perkataannya ini sudah intasyara menyebar wada'a baina sahabat dan udah sampai ke telinganya para sahabat. Jadi udah menyebar dan udah sampai ke telinganya para sahabat yang lain. Walam yu'lam walam yu'lam anna ahadan minhum ankarahu, dan enggak diketahui gitu, tidak diketahui dari salah satu dari mereka mengingkari perkataan sahabat yang ini. Wa huwa ma yusamma bil ijma' as-sukuti. Fa hadzal nau' huwa ma yusamma bil ijma' as-sukuti. Nah, untuk jenis yang ketiga ini disebut sebagai ijma' as-sukuti. Ini juga sudah Ibu bahas di aqsamul ijma' pekan lalu. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ini an yaqula sahabi qawlan la yudrak bi mujarradir ra'yi. Jadi sahabat ini mengucapkan suatu pernyataan atau mengucapkan suatu perkataan la yudrak bi mujarradir ra'yi, dan tidak mungkin jadi ini tidak diketahui atau tidak mungkin disimpulkan dari pemikirannya secara murni gitu, bukan dari ra'yunnya secara murni. Fahadzal na'u wa in kana mauqufan fil zahir. Nah, pemikiran yang jenis seperti ini tuh meskipun secara zahirnya dia mauquf ya, tapi di sini lahu hukmul marfu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia punya hukum yang terhubung atau marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya itu adalah marfu gitu. Kemudian al-khamisah yang kelima an yaqula sahabi qawlan mimma yudraku birra'yi wa yukhalifuhu ghairuhu minas sahabah. Nah, untuk yang kelima ini jadi sahabat mengatakan atau mengucapkan suatu perkataan yang disimpulkan dari mimma yudraku birra'yi. Jadi bisa dia memberikan atau menyimpulkan sesuai dengan pendapatnya dia atau pikiran murninya dia gitu, dengan pikiran murninya sahabat ini. Kemudian wa yukhalifuhu fihi ghairuhu, dan di sini tuh tidak pendapat ini tuh diselisihi oleh sahabat yang lain. Wa yukhalifuhu fihi ghairuhu minas sahabah, pendapatnya dipertentangkan atau diperselisihkan di antara para sahabat. Bahkan di buku lain dikatakan bahwasannya ro'yunnya ini, perkataannya sahabat ini yang kelima ini enggak tahu apakah udah sampai pernyataan itu di telinga para sahabat dan sudah menyebar apa belum. Itu di buku lain. Nah, di halaman 135, fahadzan nau' zahabal jumhur ila annahu laisa bihujjatin. Bahwasannya jenis atau macam yang kelima ini, darajah yang kelima ini itu tidak bisa dikatakan hujjah. Karena tadi kondisinya meskipun padahal dia itu mengeluarkan murni dari pemikirannya dia, tetapi ternyata ada loh beberapa sahabat yang memperselisihkannya, mempertentangkannya, dan bahkan kan tadi ibu bilang bahwasannya ini nggak diketahui, ini udah tersebar dan udah sampai belum sih ke telinga para sahabat yang lain gitu. Sementara kalau untuk yang wadzhaba ba'dul usuliyin wal fuqaha, tadi zahabal jumhur ya. Nah, minhum di sini Abu Hanifah mengatakan untuk yang jenis kelima ini atau darajah atau derajat yang kelima ini, martabah yang kelima ini, yulzamu al-akhdha biqauli ahadis sahabah idza ikhtalafu. Jadi harus mengambil atau berpegang kepada satu ro'yun atau satu perkataannya para sahabat kalau mereka berselisih.
gitu. Wala yajuz al-khuruj, dan gak boleh keluar dari ruang lingkup perkataan para sahabat an aqwalihim ila qawli ghairihim, kepada perkataan yang lain, atau di sini maksudnya menciptakan ihdasi qaulin jadidin, jadi dia menciptakan lagi perkataan atau qaul yang baru. Jadi kalau menurut Abu Hanifah, meskipun misalnya para sahabat ini menentang atau memperselisihkan, maka pada saat itu ya, atau misalnya kita itu harus mengambil satu aja dari qaulnya sahabat dan nggak boleh menciptakan qaul yang baru. Nah, untuk yang keenam, as-sadisa an yaqula sahabi qawlan mimma yudraku birra'yi. Jadi yang keenam ini, sahabat mengucapkan atau mengatakan, mengutarakan suatu pendapat mimma yudraku birra'yi, yang bisa disimpulkan atau yang keluar dari hasil pemikiran murninya, walam yu'lam intisyarahu bainahum, dan tidak diketahui apakah ra'yunnya ini atau qaulnya ini, pendapatnya ini sudah tersebar atau tidak. Walam yu'lam anna ghairahu minas sahabah khalafahu fi dzalik, dan juga di sini itu tidak diketahui apakah ada sahabat yang mempertentangkannya atau memperselisihkannya. Walaysa mukhalifan likitabin aw sunnatin. Nah, untuk yang keenam ini, meskipun sahabat ini mengatakan suatu pendapat atau mengutarakan suatu ucapan yang berdasarkan hasil pemikiran murninya dia, tapi di sini nggak diketahui udah tersebar apa belum, kemudian nggak diketahui ada sahabat yang mengingkari atau yang memperselisihkannya. Hanya saja di sini dia tidak menyelisihi mukhalifan li kitabin aw sunnatin. Jadi dia tidak bertolak belakang dengan isi dari Al-Qur'an dan sunnah. Fahadha huwa an-naw' al-mukhtalafin. Ini adalah macam-macam yang masih diperdebatkan untuk yang keenam ini. Cuman di bawahnya ya, wa nurajjih anna hadzan naw'. Nah, maka kita simpulkan maksudnya dirojihkan untuk yang keenam ini, min aqwalis sahabah laisa bihujjatin fid din, bahwasanya yang keenam ini juga tidak bisa dijadikan hujjah di dalam perkara agama. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hadza huwa minni, hadza ma syarahtu lakum. Idza kana fihi man lam tafham fas'al ila asatidzikum, ila ustadzikum. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.